Seorang anak terkunci dalam mobil saat ditinggal kedua orang tuanya makan di kawasan Sendi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Orang tua yang panik langsung meminta bantuan warga untuk mengeluarkan sang bocah yang tertidur dalam mobil. Bahkan sejumlah warga meneriaki dan menggedor-gedor pintu mobil, namun anak berusia 7 tahun itu tidak juga bangun. Warga kemudian menggoyang-goyang mobil lebih kencang hingga akhirnya dapat membuka pintu mobil. Rombongan asal Nganjuk ini awalnya berwisata renang di kawasan air hangat Cangar, Kota Batu, dan kemudian mampir makan di kawasan Sendi. Korban sengaja ditinggal karena tertidur di dalam mobil. Kakak korban yang disuruh menjaga teledor hingga pintu mobil terkunci, sedangkan mesin kendaraan dalam kondisi menyala. Kasus ini menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak meninggalkan anak sendirian dalam mobil dalam kondisi apapun. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Sejumlah korban kecelakaan ini menangis, bahkan satu diantaranya jatuh pingsan usai pikap yang ditumpanginya terjun ke kebun warga di Jalan Malingping Bayah, Lebak, Banten. Selain luka-luka, mereka yang hendak berlibur ke pantai ini juga trauma atas kecelakaan tersebut. Kecelakaan diduga karena sopir hilang kendali saat membawa rombongan tujuan kawasan wisata Pasir Putih Bayah. Keterangan saksi mata, mobil tiba-tiba melaju kencang hingga melewati parit dan langsung masuk ke dalam kebun. Usai kejadian, sopir pikap langsung melarikan diri. Ini saya melihat tiba-tiba mendadak langsung di auto kiri aja. Berapa orang korbannya itu, Bang? Kurang lebih 20 orang. Penumpangnya? Ya. Ada korban jiwa nggak, Bang? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuma ada yang kaget begitu aja, ada yang pingsan 1 orang. Para korban hanya mendapatkan pertolongan pijat patah tulang oleh warga. Sementara seorang wanita yang pingsan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyaknya wisatawan yang menghabiskan libur lebaran di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat membuat ribuan kendaraan mengular hingga 8 km dari eksit tol Ciawi. Guna mengurai kemacetan, polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah lebih pagi dari biasanya. Kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi primadona masyarakat, khususnya dari wilayah Jabodetabek untuk menghabiskan masa libur lebaran. Buktinya ribuan kendaraan terlihat mengular kurang lebih 8 km dari eksit tol Ciawi. Guna mengurai kemacetan, aparat kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah. Rekayasa lalu lintas satu arah ini diberlakukan lebih pagi dari biasanya, yakni sekitar pukul 6 pagi. Aturan one way menuju puncak diberlakukan dengan memprioritaskan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cianjur. Kepadatan kendaraan diprediksi akan terjadi hingga Minggu sore. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika Anda tengah berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mungkin bisa meluangkan waktu mengunjungi Eco Park Syariah Tankayo. Di lokasi ini Anda dapat menikmati aneka permainan dan melihat dari dekat pemandangan Danau Singkarak. Penasaran? Berikut liputannya. Birunya hamparan Danau Singkarak dengan latar hijaunya Bukit Barisan seakan memanjakan mata para pengunjung di Eco Park Syariah Tankayo. Deretan cottage yang berbentuk estetik dipadu sejuknya udara perbukitan turut menambah keindahan lokasi wisata ini. Tidak jarang area yang satu ini menjadi sasaran para pengunjung untuk bersuah foto. Wisata keluarga di Padang Laweh, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar ini selalu ramai pengunjung. Lantaran berlabel syariah, pengunjung wajib mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Tidak hanya memikat mata dengan keindahan alamnya, pengunjung juga dimanjakan dengan kuliner tradisional khas daerah setempat. Lokasi wisata bagus, bersih. Terus untuk view-nya sendiri, pegunungan sama danau. Jadi cukup bagus lah. Hanya dengan membayar tiket Rp10.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati permainan air, trampolin, dan melihat dari dekat pemandangan Danau Singkarak. Untuk lebaran ini pasti kita lebih tingkatkan ya, dari segi pelayanan baik dari pintu masuk, parkiran, resto, kafe, begitu juga dengan penginapan kita. Nah pemirsa, jika Anda tengah berkunjung ke Sumatera Barat, lokasi wisata ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk mengisi libur lebaran bersama keluarga. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kawasan Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih menjadi destinasi wisata favorit warga untuk mengisi libur lebaran. Salah satunya adalah objek wisata The Great Asia Afrika yang dipadati oleh ribuan wisatawan. Keramaian pengunjung sudah terlihat di pintu masuk objek wisata The Great Asia Afrika yang berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Di objek wisata ini, pengunjung dapat menikmati sensasi berada di 7 negara, seperti replika desa khas Jepang, Korea, dan area kuliner Turki di bantaran sungai yang seluruhannya mengangkat tema beberapa negara di Asia Afrika. Pengunjung juga bisa menyewa kostum tradisional di tiap-tiap negara untuk menambah sensasi bersuah foto yang instagramable. Sejumlah wisatawan mengaku wisata ke Lembang tidak pernah membosankan. 2 hari lah, paling ke wisata yang habis dari sini ya besok yang dekat-dekat aja, yang baru-baru. Kalau Cimory kan kita udah. Itu aja. Memang biasa ke Lembang Bu atau Sering kita sering. saat ini peningkatan? Ya paling naik 10% dari kemarin. Prediksinya Pak di libur lebaran ini kapan Pak Kalau puncak nggak Sabtu kunjung? Minggu. Untuk masuk ke objek wisata ini, pengunjung cukup membeli tiket masuk seharga Rp50.000 saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Ya pemirsa, diprediksi puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung akan terjadi pada hari ini. ASDP pun mencatat mulai ada lonjakan penumpang sejak hari Jumat lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami Salam Rahmat. Halo Salam, bagaimanakah kondisi kenaikan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta di Pelabuhan Bakauheni pada pagi ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terpantau ramai lancar. Sama halnya seperti pada malam hari tadi, di mana tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini memang belum mencapai puncaknya. Karena dari pihak SDP sendiri ini mengatakan bahwasanya untuk puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi pada hari ini dan juga hari esok. Di mana kami informasikan bahwa mayoritas kendaraan terlihat di layar kaca ini memang masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus penumpang ke Pelabuhan Merak, Banten dalam rangka perjalanan arus balik Lebaran 2020 ini. Di mana kendaraan memang sejatinya masih memilih waktu perjalanan arus baliknya pada malam hari atau juga pada waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari dan juga kendaraan yang cukup panjang. Di mana dari pihak SDP ini juga menghimbau kepada para pemudik agar melakukan pemesanan tiket merekayasa arus lalu lintas. Ini memang dari pihak SDP sendiri ini nantinya akan melakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delay system di sejumlah titik-titik berada di ruas jalan tol di rest area Bakauheni Terbanggi Besar maupun juga di jalur arteri timur dan juga arteri tengah begitu. Baik, melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Salam Rahmat, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebuah mobil minibus yang mengangkut 17 orang pemudik terbakar di ruas tol Pandaan, Malang, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, kecelakaan beruntun melibatkan 2 pengendara motor serta 1 mobil. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Tolnya macet karena ada mobil obong-obong. Kebakaran hebat dialami sebuah mobil di ruas tol Pandaan Malang, kilometer 63+, 800A, Pasuruan, Jawa Timur. Diduga kebakaran minibus akibat korsleting pada bagian mesin lantaran sempat tercium bau gosong. Sopir kemudian menepikan mobil di pinggir jalan dan 17 penumpang berhasil keluar dengan selamat. Warga dusun Padang Baka, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton di kandang ayam. Evakuasi ular berlangsung dramatis lantaran hewan melata ini sempat melawan. Piton sepanjang 4 meter akhirnya berhasil ditangkap menggunakan tali, lalu ditarik dari dalam kandang. 5 orang etnis pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Barat, Aceh kabur dari lokasi penampungan sementara di komplek kantor Bupati Aceh Barat.
Mereka melarikan diri pada malam hari, bahkan satu orang wanita diantaranya kabur saat malam takbiran Hari Raya Idul Fitri. Dari total 75 orang pengungsi Rohingya ditampung, kini tersisa 70 orang lagi, diantaranya 27 orang perempuan dan 36 orang laki-laki. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Siang pemirsa. Di sela-sela makan bersama, pelatih Timnas Merah Putih Sintayong terlihat asik bernyanyi berjoget di depan pasukannya. Skuad Garuda bersiap menghadapi Qatar pada match day pertama grup A Piala Asia U23 2024. Di depan para skuadnya, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong unjuk kebolehan. Tanpa rasa canggung, Sintayong berjoget dan bernyanyi di sela makan bersama di Qatar jelang Piala Asia U23 2024. Para skuad Garuda terlihat menikmati momen tersebut dan sesekali mengiringi Sintayong yang mondar-mandir bernyanyi. Timnas Indonesia berada di Qatar untuk melanjutkan persiapan jelang tampil di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, skuad Merah Putih menjalani training camp serta uji tanding melawan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Di gelaran ini, Timnas akan melawan Qatar pada 15 April dan dilanjutkan bersua Australia 3 hari kemudian. Pada matchday pertama grup A kontra Qatar, Timnas punya peluang menang lantaran diperkuat pemain dengan jam terbang pada level senior.